Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing dan review produk baru dari Brika, yaitu Brika B-Steady XS. Ini tuh smartphone gimbal yang sangat portable. Jadi ya seperti biasa, mari kita lakuin dulu unboxingnya. So, yang pertama mari kita bahas dulu harganya. Untuk harganya kalian bisa beli Brika B-Steady XS ini di harga yang lumayan affordable, 1.150.000, dan ini tuh ada dua warna. Jadi yang warna pertama tuh warna putih atau silver yang gue dapet, dan yang warna kedua tuh warna hitam. As always, gue bakal taruh link di deskripsi kalau misalnya kalian ingin beli stabilizer B-Steady XS. Gak cuma Tokopedia, ada banyak toko online lainnya juga. Dan ya, ini juga dari Brika, jadi kalian udah dikasih 1 tahun garansi. Dan kalian bisa trust Brika, karena Brika tuh brandnya yang lumayan reliable. Sudah ada sejak tahun 1995. Jadi after saya juga, gue bisa jamin deh, gak bakal ada masalah. Tapi ya, untuk sekarang mari kita unboxing dulu. Dan kalau misalnya kalian mau skip langsung ke reviewnya, gue tadi udah taruh timestampnya. Gak cuma di video, tapi ada juga di deskripsi ya. Oke, mari kita tur dulu sekitar boxnya. Di sini ada tulisan B-Steady XS, Ultralight Smartphone Gimbal. Di sini ada fitur-fitur utamanya. Kalian bisa pause kalau ingin. Di samping kiri dikasih tahu kalau kalian harus install aplikasinya. Ada di Google Play sama App Store. Nanti juga di reviewnya gue bakal kasih tahu cara pairingnya gimana. Untuk what's included, di sini kalian dikasih gimbal pouch, mini tripod, hand strap, USB cable, user manual, dan warranty card. Dan kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada fitur-fiturnya lebih detail lagi. Ada kegunaan tombol-tombolnya, terus ada spesifikasi yang lebih lengkapnya di sini kalau misalnya kalian ingin pause. Dan ya, cuma segitu aja di sekitar boxnya. Ini feeling boxnya gue bisa bilang premium banget, kerasa solid banget. Tapi langsung aja kita buka si boxnya. Ini tuh ngebukanya kayak buku, tinggal di flip aja. Bam. Dan di sini kalian langsung disambut oleh amplop, user manual, dan juga dikasih garansi 1 tahun yang pastinya. Mantap. Mari kita taruh lagi ke amplopnya. Sip. Dan selanjutnya kalian di sini dikasih charging USB cable yang pastinya udah future proof, sudah pakai USB Type-C. Terus di sini kalian dikasih hand strap. Kalian bisa taruh di B-Steady XS-nya biar nggak jatuh. Terus di sini dikasih carrying pouch-nya yang terbuat kayak dari material lembut banget. Dan di sini juga kalian dikasih mini tripod kalau misalnya kalian ingin taruh si gimbalnya di surface datar. Sip. Dan yang terakhir si B-Steady XS-nya sendiri. Oh ya, jangan lupa di sini ada silica pouch. Don't eat this. Tapi ya cuma segitu aja di boxnya. Mari kita ke pinggirin dulu. Dan jadi ini dia bentuknya, sangat compact. Yang pastinya ini kerasa enteng, tapi nggak enteng banget. Dan juga dia build quality-nya lumayan solid. Terus kalau misal kita ke belakang, di sini ada instruksi-instruksi. Caranya gimana ngebukanya dan teman-teman lain. Mari kita buka aja dulu biar kelihatan bodinya full. Dan ya, yang warna putih ini kelihatan lumayan keren juga ya. Ini gue bakal lumayan sikat aja, karena nanti gue bakal bahas lagi di reviewnya, yang kalian bisa langsung skip. Jadi ini bakal sedikit sikat aja, gue bakal bahas yang gue lihat aja sekarang. Jadi di sini ada 4-way joystick yang feeling first impresi kerasa enak banget. Terus di sini ada start record button atau capture button. Terus di sini ada power button yang berperan juga sebagai one click rotation. Dan kalau misalnya kita ke samping, di sini ada zoom in dan zoom out. Kalau misalnya kita ke kanan, di sini ada USB Type-C port. Dan kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada buat ngunci sama buat ngebuka si gimbalnya sendiri. Tapi ya, itu dia unboxing singkatnya. Dan mari kita langsung aja ke si full reviewnya. Let's jump into the review. Bam! Oke, so yang pertama mari kita bahas dulu si pairing prosesnya. Dan pas gue ngeliat di manual tuh cara pairingnya, pertama kalian pasang dulu HP-nya ke si B-Steady XS stabilizer-nya kayak gini. Terus yang kedua kalian nyalain si power button-nya, tekan tombol ini. Oke, sampai dia muter-muter kayak gitu. Dan pas sudah kalian nyalain si power button-nya, kita tinggal ke si aplikasinya. Ini aplikasinya ada di Play Store dan juga ada di iOS ya guys. Kalian tinggal cari Brika B-Steady XS, langsung keluar. Di sini gue udah download, bisa kita lihat. Kita langsung klik aja. Allow access. Oh ya, jangan lupa juga kalian nyalain Bluetooth-nya di HP ya guys. Dan kita tinggal connect device. Di sini langsung ada tulisannya nih. B-Steady. Tinggal diklik aja. Oke, dan dia langsung ke connect. Terus langsung dikasih, bisa kita lihat, dia langsung ngasih software update paling baru. Oke, dan setelah software update, dia langsung ke pair, dan kalian langsung bisa pakai si gimbalnya, udah langsung ke connect sama si
HP-nya sendiri. Bisa kita lihat di sini langsung dikasih tahu baterai HP sama baterai gimbalnya tinggal berapa, atau kalian juga bisa lihat di sebelah power, ini ngasih tahu baterai si Beesteady 10S-nya tinggal berapa. So ya, gitu cara pairingnya, sangat straightforward dan gampang banget. Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke si design, control, dan build quality-nya. Yang pertama, untuk si build quality-nya sendiri, ini tuh build-nya walaupun dari plastik, tapi gue bisa bilang ini kerasa super solid dan premium banget. Beratnya juga ini hanya 260 gram, jadi menurut gue ini pas banget, nggak berat tapi nggak enteng juga. Di tengah-tengah, sweet spot. Dan yang bikin keren lagi, ini juga form factor-nya sangat kecil dan portable. Terus juga ini bisa dilipat sampai panjangnya hanya 17,9 cm aja. Yang artinya ini jadi sangat portable, bisa dimasukin ke pouch yang udah dikasih dari Brika, dan bisa dibawa kemana-mana tanpa menu-menuin tempat. Mantap! Oh ya, dan untuk berat si smartphone-nya juga ini maksimal dia bisa nahan smartphone sampai berat 280 gram. Jadi ini bisa dibilang hampir semua HP bisa support pakai si Beesteady XS ini. Dan untuk kontrolnya sendiri ini ada si 4-way joystick yang kerasa sangat enak. Ini ngingetin gue sama joysticknya PSP. Dan di bawahnya tuh ada 2 tombol. Tombol yang kiri itu berperan untuk nge-record atau ngambil foto. Sedangkan tombol yang kanan itu untuk si one click rotate button. Jadi kalau kalian pencet tombol tersebut, dia itu langsung rotate dari vertikal ke horizontal atau sebaliknya. Yang menurut gue ini salah satu fitur yang sangat handy kalau kalian mau merubah posisi horizontal ke vertikal dengan cepat, gak usah pakai manual joystick. Jadi overall one click rotate button ini salah satu fitur favorit gue. Simple tapi benar-benar berguna banget. Dan selanjutnya mari kita cek si UI dan basic feature-nya sendiri. Jadi ini dia UI-nya. Dia itu terpisah ya. Semua gimbal dari Brika tuh masing-masing punya aplikasi sendiri. Jadi Beesteady XS juga punya aplikasinya sendiri. Dan ini bisa kita lihat seperti gini UI-nya. Gue bisa bilang ini UI-nya tuh straightforward banget, easy to use. Dan langsung aja kita tur dulu si UI-nya sendiri. Jadi di kanan tuh ada moment. Terus di sini ada foto, video, dan time-lapse. Dan kalau misalnya kita di atas video recording button, di sini ada bentuk tangan. Ini tuh untuk hand gesture, bisa kita lihat. Kalau misalnya kita buat gesture kayak peace sign atau high five, dia itu bakal nge-trigger record atau taking a photo, tergantung mode kalian di mana. Dan di atas itu di sini ada lambang lingkaran 3. Ini tuh as always di setiap aplikasi kamera ada, yaitu filter. Di sini filternya juga lumayan banyak, bisa kita lihat, banyak banget. Kalian bisa pilih, di sini juga ada fitur beauty mode yang pastinya buat kalian para cewek. Dan kalau misalnya kita ke kiri, di sini ada home buat balik ke home atau ke setup screen. Terus di sini ada flash buat nyalain flash atau matiin flash yang pastinya. Ganti kamera, terus di sini ada autofocus, bisa objek sama face tracking, tapi nanti gue bakal bahas lebih detail di section video recording. Dan juga di sini ada settings. Dan kalau misalnya kita di sebelah kanan settings, di sini ada Z sama F. Z itu artinya zoom. Jadi kalau misalnya gue pencet ini, dia bakal nge-zoom. Zoom in dan zoom out. Dan sebelahnya tuh ini F tuh artinya fokus ya. Jadi ya kita ke setting dulu aja, dan di setting di sini kita jelajahi masing-masing fiturnya. So, di kamera di sini ada video resolution. Kalau misalnya kita klik di sini, kalian bisa pilih resolusinya. Dan kalau misalnya kita ke gimbal parameter setting, di sini Beesteady XS banyak juga kustomisasinya. Yang pertama ada working mode. Di sini untuk ngatur gerakan si gimbalnya sendiri. Ada pan tilt follow, pan follow, all lock, dan POV atau all follow. Dan kalau misalnya kita ke back, kita lihat lagi ada fitur apa aja. Di sini ada follow speed. Ini defaultnya tuh di general, tapi kalian bisa pilih. Dan di sini dikasih tahu perbedaannya apa aja. Ini tuh untuk gerakan si gimbalnya sendiri bakal cepat atau enggak. Untuk ini gue bakal taruh di fast aja. Dan untuk si motion response-nya, di sini ada settingan low, medium, dan high. Dan ini tuh artinya kalau misal makin tinggi, kalau misal di high misalkan, itu tuh terus di sini ada roll, auto rotation, ada settingan buat left and right joysticknya bisa disetting mau ngepan atau ngeroll. Kalau ngepan dia bakal kayak gini, lihat kanan kiri, dan kalau roll dia bakal ngerotate. Gue lebih suka pan aja, kita taruh di pan. Terus di sini ada LNR joystick reverse. Jadi ini pretty much kayak inverted control kalau di game-game. Kalau misalnya kalian suka main game, pretty much kayak gitu. Jadi atas bakal jadi bawah, bawah bakal jadi atas registrasi si joysticknya. Dan di bawah di sini ada joystick speed, gue taruh di medium. Terus ada tilt joystick reverse, gue matiin. Dan juga di sini ada tilt joystick speed, gue taruh di high.
Dan di sini ada auto kalibrasi untuk mengkalibrasi si gimbalnya pastinya. Kita klik OK, dia langsung kalibrasi. Calibration sukses. Tapi ya, cuma segitu aja settingnya, dan gue bisa bilang, ini settingannya cukup banyak dan lumayan bisa custom banget. Ini lumayan bagus buat kalian yang suka ngutak-ngatik si settingan-settingan yang ada di gimbal. Dan selanjutnya mari kita lihat si moment atau advanced feature yang ada di aplikasi Beasteady XS dan di si gimbalnya. Jadi ya, langsung aja kita ke moment. Di sini ada banyak banget fitur-fiturnya yang bisa kalian pilih. Dan bisa kita lihat di semua fitur yang ada, pasti ada logo lagu ini. Jadi logo ini tuh apa? Jadi si Brika tuh udah ngasih stok lagu atau lagu bawaan ke semua fitur ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai fitur ini dan lagunya dinyalain, dia tuh lagunya bakal masuk ke dalam videonya. Terutama buat kalian yang malas ngedit masukin lagu, Brika udah ngasih stok lagu, udah sangat handy banget menurut gue. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa seperti yang gue sekarang lakuin, klik aja si musiknya dan dia langsung nge-mute, jadi nggak ada lagu sama sekali. Tapi yang gue suka juga kalau misalnya kita pencet si logo lagunya, dia bakal ngasih tahu preview lagunya bakal gimana. Tapi ya kita pause aja. Dan mari kita lihat mode yang pertama, yaitu Auto Inception atau Inception. Nah, jadi di Inception mode tuh, kalian bisa milih ada 2 derajat, 180 atau 270 derajat. Dan itu pretty much fiturnya tuh kalau misalnya kalian nyalain, si gimbalnya tuh bakal muterin HP-nya sebesar 180 atau 270 derajat biar bikin videonya tuh jadi kayak muter, jadi kayak kerasa lebih sinematik dan lumayan keren menurut gue. Tapi di sini bisa kita lihat kalau misal gue ganti ke 270 derajat, di sini langsung dikasih perhatian. Kalau misal kalian pakai mode ini 220 derajat, bisa jadi pas muter tuh si leher gimbalnya tuh bakal kelihatan. Jadi kalian harus nge-cut videonya setelah nge-record pakai 270 derajat. Jadi kalau misalnya kalian malas ngedit, gue rekomen kalian mending stay aja di 180 derajat. Tapi ya, gue udah shot sampelnya pakai mode ini. Jadi kalian bisa lihat se-epic apa mode ini kalau misal on action. So ya, ini dia sampelnya. Check it out guys. Dan untuk selanjutnya, mode yang gue pengen liatin ke kalian juga yaitu Dolly Zoom. Ini juga salah satu mode yang gue lumayan suka. Bisa kita lihat, ini udah diliatin previewnya. Jadi Dolly Zoom tuh, si objek di tengah kelihatannya stationary, tapi objek belakangnya itu kayak nge-zoom ke arah kita. Lumayan unik. Jujur pertama gue coba pakai mode ini, gue kurang tahu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian gak tahu juga, gue bakal ajarin gimana cara pakai mode Dolly Zoom ini. Jadi pertama kalian tinggal klik start. Terus di sini ada settingannya, yang mungkin kalian langsung bingung gimana caranya. Tapi ini ternyata simple banget. Pertama kalian masukin si zoom 1.0-nya, klik add. Terus untuk yang keduanya kalian zoom lumayan jauh. Terserah kalian, tapi gue biasanya tuh di sekitar 4-an. Jadi nggak terlalu nge-zoom juga. Terus kalian pencet add lagi, jadi ada 2, A dan B. Terus kalian bisa pilih waktunya berapa. Gue sih lebih prefer 10 detik aja, gak usah lama-lama. Dan kalau misalkan udah di setup seperti ini, kalian langsung siap-siap mau nge-record objek tersebut atau landscape, pencet start, dan pas udah mulai nge-record, kalian langsung jalan mundur pelan-pelan sampai si timernya atau sampai mencapai 10 detik. Kalau misalnya kalian setting 10 detik, nanti dia langsung berhenti, dan kalian bisa langsung ngeliat si hasilnya. Tapi yang pastinya nggak cuma itu aja, masih ada lagi fitur-fiturnya, seperti Fantastic Rotation. Jadi bisa kita lihat ini ada deskripsinya, Freestyle Rotating with Music Rhythm. Jadi kayaknya dia tuh bakal ngikutin rhythm si lagu stok yang dikasih sama Brika. Lumayan keren sih, lumayan unik ya, buat kayak SG Instagram gitu. Terus juga di sini kalian ada Smart Motion Time Lapse. Jadi sebenarnya seperti time lapse biasa, tapi kalian bisa ngegerakin motion. Yap, kalian bisa ngegerakin si gimbalnya biar kelihatan lebih sinematik dan kelihatan lebih keren aja in general. Kelihatan beda dari yang lain. Bisa kita lihat ini sampelnya juga kelihatan keren banget. Jadi ya, ini fitur yang lumayan unik juga menurut gue, lumayan handy. Dan yang terakhir di sini ada panoramic video. Ini menurut gue fitur yang lumayan berguna juga karena biasa kalau misalnya kita nge-shot panoramic tanpa gimbal, hanya kita megang HP, biasanya tuh bakal kayak goyang-goyang, gak stabil, dan gambarnya tuh bakal sedikit distorted. Jadi ya, itu dia fitur-fiturnya di Advanced Mode yang menurut gue lumayan useful dan lumayan keren banget kalau misalnya di-post ke SG. Bener-bener Instagramable. Dan selanjutnya mari kita bahas fitur utama dari gimbal ini, yaitu si video recordingnya.
ini section buat kalian yang bakal ngevlog harus perhatiin banget. Jadi ya langsung aja kita bahas si video recordingnya. Seperti yang gue bilang di awal video, untuk video recording di sini ada dua mode yang bisa kalian pilih atau dua tracking. Jadi yang pertama tuh ada object tracking dan ada face tracking. Untuk sampel videonya nanti gue bakal pakai face tracking aja guys. Jadi yang sekarang gue bakal bahas si object trackingnya. Jadi untuk object tracking kalian tinggal pilih yang bawah ini, object tracking. Tulisannya tuh frame selected object. Jadi kalian harus pilih manual objek yang kalian mau tracking. Misal, ini gue punya plan IKEA. Kalian bisa taruh ke sini. Terus cara nge-track itu gampang. Kalian tinggal nge-drag, kayak nge-drag mouse dari atas ke bawah, kayak gini. Set, bisa kita lihat. Lepas, dia langsung nge-track objek tersebut. Kalau misalkan gerakan objeknya, dia bakal ngikutin. Lumayan keren ya guys. Ini gue suka banget fitur trackingnya. Jadi kayak ngeliat robot-robot gitu. Kelihatan keren banget. One of my favorite feature. Tapi ya, dan gue juga lumayan surprise sama trackingnya. Ini lumayan akurat dan lumayan stabil banget. Gak lost focus. Jadi ya, itu dia object tracking. Dan untuk si face trackingnya, ini dia sampelnya dan juga penjelasan dikit mengenai face tracking. Jadi ya, langsung aja kita over ke diri gue 1 minggu yang lalu pakai mode face tracking. So ya, ini dia sampelnya. Check it out guys. Oke guys, jadi ini pakai fitur face tracking. Ini dia trackingnya lumayan smooth banget, bisa nge-track muka gue dengan smooth, tapi lumayan cepat juga speednya. Dan kalau misalnya gue duduk, dia juga nge-track lumayan cepat. Very nice. Kalau misalnya gue naik ke atas, ini menurut gue fitur yang berguna banget, terutama kalau misalnya kalian hanya sendiri dan ingin nge-record diri sendiri, mau nge-show off ruangan kalian atau hal-hal lain. Menurut gue fitur ini benar-benar berguna banget, dan overall ini salah satu fitur favorit gue di Brika B-Steady XS, yaitu face trackingnya. Kerasa futuristik banget. Saya face tracking di B-Steady XS mantap banget, very nice. Oke, dan selanjutnya mari kita tes si video stabilisasinya pakai gimbal ini. Jadi sebelum kita masuk ke si video tesnya, B-Steady XS itu sudah pakai 3-axis stabilizer. Jadi ini udah nggak diragukan lagi, pasti bakal punya kualitas yang smooth dan sangat stabil. Tapi untuk tesnya, gue bakal tes pakai HP ini, Samsung Galaxy S9, nge-record di resolusi 4K 60fps, side by side ngekomparasi ke Samsung Galaxy S9 tanpa B-Steady XS versus Samsung Galaxy S9 pakai B-Steady XS di resolusi 4K 60fps. Gue bisa bilang ini perbedaannya tuh untuk stabilisasi bener-bener seperti malam dan siang hari. Beda banget. So ya, ini dia sampel perbedaan videonya. Check it out guys. Kami informasikan kepada seluruh pengunjung kawasan wisata Origin Forest Cikole, bagi yang akan kembali menuju parkiran, kami Oke, jadi bisa kita lihat tadi gue udah liatin, itu bener-bener stabil banget, dan buat kalian yang suka vlogging, menurut gue punya gimbal stabilizer kayak B-Steady XS ini nggak cuma portable tapi sangat stabil, bener-bener huge upgrade banget dibanding hanya nge-record pakai tangan kalau misalkan pakai HP. So ya, overall ini stabilisasinya keren banget. Dan selanjutnya mari kita moving on ke si battery life-nya. Untuk baterainya ini punya baterai sebesar 2000 mAh. Dan untuk charging portnya, ini kalau bisa kita lihat di kanan, dia itu udah pakai USB Type-C. Jadi sudah future proof. Dan untuk ketahanan baterainya, si Brika tuh nge-advertise dia bisa tahan sampai 8 jam. Dan selama pemakaian gue pakai si B-Steady XS ini, gue bisa bilang ini bisa tahan sampai 8 jam. Akurat banget. Malahan, ini kalau misal gue pakainya tuh nggak terlalu berat, kayak misal si motornya di medium, ini bisa tahan sampai 9 jam malahan. Ya memang kalau misalnya mau dibandingin sama stabilizer lain, ini ketahanan baterainya kelihatan kurang bagus. Tapi kalian harus ingat, stabilizer yang lain tuh biasanya punya baterai yang lebih besar dan juga form factor yang jauh lebih besar. Jadi yang pastinya mereka punya baterai yang bagus. Tapi di B-Steady XS dengan form factor yang jauh lebih kecil, lebih compact dan lebih enteng, bisa dapat ketahanan baterai sampai 8 jam, 9 jaman, itu sudah sangat impresif. Keren banget. Jadi untuk battery life-nya ini sudah sangat solid. Tapi ya, cuma segitu aja unboxing dan full review-nya, langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue,
B-Steady XS itu produk baru dari Brika yang punya price to performance dan portabilitas yang terbaik yang pernah gue lihat. Kenapa? Karena B-Steady XS itu punya beberapa killer feature, seperti yang pertama, 3-axis stabilization yang bikin video recording jadi sangat smooth dan kerasa sinematik. Dan yang kedua, aplikasi UI yang easy to use, gampang banget nge-pairnya. Terus juga punya kustomisasi yang lumayan melimpah. Dan fitur yang ketiga yang menurut gue sangat penting dan juga salah satu alasan kenapa kalian ingin beli si B-Steady XS ini, yaitu dari si form factor yang sangat portable. Gak cuma kecil, enteng, tapi bisa dilipet, yang bikin ngebuat B-Steady XS gampang banget dibawa kemana-mana. Ya overall gue sangat impress banget sama B-Steady XS, terutama dari si portabilitasnya. Dan yang pastinya gue sangat rekomen banget produk ini, terutama buat kalian yang lagi nyari gimbal stabilizer yang portable, berkualitas, dan harganya gak mahal-mahal banget. B-Steady XS menurut gue pilihan yang sangat baik. Dan juga kalau misal kalian langsung ingin beli produk ini, gue udah taruh link pembeliannya di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik dan beli produknya dengan cepat. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja unboxing dan reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan stop. Thanks for watching. We'll see you in the another review video. Bye!